Liv Morgan dan Becky Lynch semakin memanas. Mantan WWE Champion comeback ke Raw. Ada 4 NXT Superstar yang direkrut ke roster utama. Selamat datang di Extra Raw, di mana kita akan nge-review acara Raw pagi ini tanggal 30 April 2024. Jangan lupa like dan subscribe biar kalian selalu up to date apapun tentang hal WWE. 50 subscriber buat bulan depan. Please bantu. Let's go. Raw dibuka dengan Logan Paul datang ke arena bersama Patrick Mahomes, NFL Superstar, dan streamer sensasional IShowSpeed. The Judgment Day ngehampirin Logan Paul. Damian Priest bilang kalau the United States title terlihat bagus dibawa sama Logan Paul. Paul bilang kalau Priest akan kalahkan Jey Uso besok Minggu di Backlash. Lanjut masuk ke arena, Becky Lynch, Women's World Champion yang baru, berbicara kepada penonton kalau kota Kansas City ini penting dalam karirnya karena The Man lahir di kota itu 6 tahun yang lalu. Becky mengungkapkan keinginannya untuk mempertahankan gelar tersebut dan ingin menemukan pesaing yang layak. Tiba-tiba Liv Morgan menyela Becky, mengklaim kalau Liv lah yang pantas menjadi champion karena sudah membuat Rhea Ripley cedera di Raw setelah WrestleMania kemarin, sesuatu yang Becky tidak bisa lakukan. Argumen tersebut disela oleh Nia Jax. Jax ngeklaim kalau dia mendominasi Becky dan Liv di Battle Royale kemarin dan menyatakan dirinya sebagai juara yang sah. Saat Jax akan memasuki ring, Liv menendang dan menantang Jax untuk bertanding malam ini. Stephanie McMahon umumkan pilihan draft malam kedua ronde pertama. Raw pilih Imperium dari General Gunther dan Ludwig Kaiser sebagai pilihan pertama mereka. SmackDown membalas dengan memilih Jade Cargill. Raw kemudian memilih Damage Control. Lalu SmackDown menutup ronde pertama dengan merekrut Kevin Owens. Pertandingan antara Gunther dan Xavier Woods dimulai dengan Woods berusaha menghindari tebasan dari Gunther. Setelah jeda iklan, Gunther mendominasi pertandingan. Woods berhasil melontarkan beberapa pukulan namun dengan cepat dikalahkan oleh Gunther. Menjelang akhir pertandingan, Gunther mengincar kaki kanan Woods dengan menendang dan mengikatnya di tali ring. Setelah jeda iklan, Gunther terus fokus ke kaki Woods yang cedera, mengunci Woods ke dalam single leg grab dan akhirnya melakukan submission STF. Meskipun awalnya Woods menolak untuk menyerah, rasa sakit itu akhirnya memaksanya untuk menyerah juga. WWE Draft ronde kedua dilanjutkan oleh Logan Paul dan IShowSpeed. Raw memilih CM Punk. SmackDown membalas dengan memilih faksi The Pride termasuk Bobby Lashley, Montez Ford, Angelo Dawkins, serta B-Fab. Raw kemudian memilih Braun Strowman, sementara SmackDown memilih Tiffany Stratton. Logan Paul bilang bahwa Jey Uso akan kalah dengan Damian Priest besok di Backlash. Jey Uso pun tidak terima dan masuk ke ring. Namun tiba-tiba Finn Balor dan JD McDonough menyerang Jey. Logan ingin memukul Jey dengan 3 cincin Super Bowl dari Patrick Mahomes, tapi Jey menghindar dan tinjuan itu kena muka JD McDonough. Setelah itu Jey dihajar habis oleh Finn Balor dan Logan. Tiba-tiba Braun Strowman come back dan menolong Jey dengan membanting Finn Balor dan menakuti Logan Paul. The World Tag Team Champion R-Truth sedang mengobrol dengan Chad Gable. Miz datang dan menyuruh R-Truth untuk fokus ke pertandingan malam ini. Lalu tiba-tiba Sami Zayn, sang Intercontinental Champion, menendang kepala Chad Gable di backstage dan membiarkan Gable terkapar. Sami Zayn melawan Bronson Reed. Saat Zayn mendapatkan kembali momentumnya dengan head over kick dan siap untuk menang, tiba-tiba Chad Gable dari belakang menyerang Sami dengan menyuplex Zayn. Chad Gable lanjutkan serangan dengan mengunci Sami dengan ankle lock. Saat kuncian dilepas, Bronson Reed menghantam Sami dengan tsunami. Setelah itu, Chad Gable mengambil sabuk Intercontinental dan berpose. Tapi Bronson Reed tiba-tiba membanting Gable dengan Death Valley Driver dan akhirnya Bronson Reed lah yang berpose dengan sabuk Intercontinentalnya Sami Zayn. JBL dan Ron Simmons umumkan WWE Draft ronde ketiga. Raw memilih faksi LWO termasuk Rey Mysterio dan Carlito yang sebelumnya mengkhianati LWO di SmackDown kemarin. SmackDown membalas dengan memilih Legado del Fantasma. Raw kemudian memilih Drew McIntyre. SmackDown menutup ronde ketiga dengan memilih Shinsuke Nakamura. Drew McIntyre keluar dan marah karena tidak dipilih di ronde-ronde awal dan salahkan CM Punk yang ternyata juga ada di arena. Candice LeRae melawan Maxxine Dupri. Maxxine mendominasi sebagian besar pertandingan dengan kick, suplex, dan ankle lock. Namun berkat gangguan di sisi ring oleh Indi Hartwell,
Candice LeRae lolos dari kuncian ankle lock dan mengalahkan Dupree dengan finishing move-nya. Punk masuk ke ring dan bilang ia tidak ingin membuang waktu seperti Drew McIntyre. Ia akan mencoba melakukannya dalam waktu yang lebih singkat dibandingkan saat McIntyre menjadi World Champion di WrestleMania. Berarti Punk cuma punya waktu 5 menit 46 detik. Punk bilang kalau dia sudah sembuh dari cederanya, dia akan membuat hidup Drew McIntyre menjadi sengsara. WWE Draft ronde keempat, Raw memilih The Judgment Day, Finn Balor, Dominic Mysterio dan Jerry McDonough, dan Ilya Dragunov dari NXT. SmackDown membalas dengan memilih Naomi, Chelsea Green, dan Piper Niven. Nia Jax melawan Liv Morgan. Nia Jax mendominasi di awal pertandingan, tetapi momentumnya geser ketika Liv membanting kepala Jax ke tiang ring. Morgan nge-counter Annihilator Jax dan menghantam Godbreaker yang diikuti dengan finishing move-nya Liv, Oblivion, kepada Nia Jax dan 1, 2, 3. Ini semua dikarenakan Naomi dan Tiffany Stratton di sisi ring berkelahi sehingga Nia Jax jadi terganggu. The Dudley Boys akan umumkan pilihan draft ronde kelima. Raw memilih The New Day, Kofi Kingston, dan Xavier Woods, sementara SmackDown memilih Pretty Deadly. Superstar NXT Lyra Valkyria menerima momen yang mengharukan saat ia direkrut ke Raw dan memeluk Shawn Michaels di NXT Arena. Untuk melawan akuisisi Raw, SmackDown memilih Candice LeRae dan Indi Hartwell. The Awesome Truth mengalahkan Alpha Academy. WWE Draft ronde terakhir dilanjut dengan Raw memilih The Final Testament, Karrion Kross, Authors of Pain, Paul Ellering, dan Scarlett. SmackDown membalas dengan memilih DIY, Tommaso Ciampa dan Johnny Gargano. Raw memilih Bronson Reed, sementara SmackDown merekrut superstar NXT yang sangat terkejut sampai menangis, Blair Davenport. Bikin terharu banget kalau lihat NXT Superstar direkrut ke Raw atau ke SmackDown. Acara utama Raw hari ini adalah pertandingan antara Judgment Day, Damian Priest, Finn Balor, dan Jerry McDonough melawan tim Jey Uso, Ricochet, dan Andrade. Pertandingan berlangsung cepat dan penuh aksi, kedua tim menunjukkan kemampuan high flying mereka, tapi di momen-momen akhir, Jey Uso berhasil memenangkan pertandingan dengan serangkaian super kick, hajar McDonough, tendang Priest sampai keluar dari ring, lalu nge-spear Balor dan hantam dengan Uso Splash untuk 1, 2, 3. Di akhir acara, Damian Priest mengangkat sabuk juara di depan muka Jey Uso. Jadi itulah Raw di pagi ini, acara yang cukup bagus, tetapi elemen WWE Draft jelas menyebabkan beberapa pertandingan menjadi kurang afdol. Gunther melawan Woods, ada 2 jeda iklan, setiap pertandingan terasa terburu-buru, tetapi pilihan draft malam kedua ini cukup menarik, tapi tidak ada yang menggemparkan. Jadi nggak sabar buat WWE Backlash besok. Menurut kalian Raw hari ini tuh gimana? Bagus atau nggak bagus? Komen di kolom komentar dan jangan lupa like, subscribe ke Roland Extra Wrestling biar kalian nggak ketinggalan berita tentang WWE. Upload setiap hari dan aku pengen 50 subscriber di bulan depan. Jadi tolong subscribe. By the way ada rumor kalau Dominic Mysterio itu selingkuh sama Liv Morgan. Tertangkap kamera waktu Raw mereka keluar dari ruangan yang sama. Pressure being an early pick and heading into your World Heavyweight Championship match at Backlash. I appreciate that, Kathy, but pressure from being the first round draft pick to Raw, or pressure from being the #1 contender to the World Heavyweight Championship. No pressure, Kathy. Put it on my back, watch me work at Backlash. Damian Priest about to catch this yeet down. Jadi kita lihat aja gimana selanjutnya. Jangan lupa subscribe. Yes boy, see you.